2020 bersama saya Julius Efrain pemirsa. 60 menit ke depan kita akan membahas tahapan pemilu atau Pilkada 2020 yang akan memilih wali kota dan juga wakil wali kota Palu. Dan kali ini kita akan sangat spesifik berbicara tentang masa kampanye, yaitu kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 begitu pemirsa. Dan kita tahu bersama bahwa beberapa hari yang lalu telah dilakukan pengambilan nomor undian dan juga nomor urut penetapan pasangan calon. Ada 4 paslon yang kemudian akan bertanding nantinya dengan masing-masing nomor urut 1 hingga nomor 4 begitu pemirsa. Namun memang ada yang berbeda di Pilkada tahun 2020, euforia masyarakat yang biasanya selalu kita lihat begitu, kerumunan massa, perkumpulan massa ketika mengikuti masa kampanye, ada kemudian musik, ada kemudian kegiatan seni, kegiatan olahraga yang dilakukan. Nah, kali ini PKPU kemudian mengatur bahwa semua kegiatan itu untuk tidak dilakukan begitu, mengingat karena tidak akan adanya dan tidak diinginkannya tercipta klaster-klaster baru yang dimana ini kemudian nanti menjadi potensi begitu di penularan maksud saya wabah COVID-19. Nah, lantas seperti apakah kemudian masa kampanye yang akan dilakukan secara masif, terstruktur dan berjenjang dari para kontestan begitu, dan bagaimanakah kemudian metode-metode atau tipe kampanye yang kemudian nanti akan diperkenankan dan patut dilakukan oleh para kontestan dan juga harus dilakukan dan dipatuhi oleh para pendukung dari masing-masing pasangan calon. Pemirsa, kami akan membahasnya bersama dengan 2 narasumber kami dari KPU dan juga dari Bawaslu Kota Palu sudah hadir bergabung bersama kami. Dari KPU Kota Palu Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, yaitu Bapak Dr. Rizvi Renol, SSMPD. Selamat sore Pak Rizvi. Baik, dan juga ada bersama kami Ketua Bawaslu Kota Palu, Ivan Yudarta Eso. Selamat sore Pak Ivan. Selamat sore. Baik, Bapak-Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Dari wajah-wajahnya sehat, dan kami mengucapkan dulu selamat begitu Bapak, karena tahapan pengundian nomor urut sudah sukses dilaksanakan begitu di salah satu hotel dan sudah memilih 4 pasangan calon dengan nomor urut 1 sampai 4 begitu. Dan pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama kami di line telepon 0451 452 414. Kami akan buka segmen ini di mana Anda bisa menyampaikan perspektif Anda, bisa menjadi pertanyaan ataupun juga pernyataan atau opini begitu. Namun nanti kita akan buka di segmen kedua. Baik, saya akan langsung mulaikan ke Pak Rizvi dulu. Pak Rizvi, sebelum kita akan sangat spesifik juga Pak Ivan ke masa kampanye Pak Rizvi, saya ingin dengarkan dulu Pak. Banyak yang kemudian suara-suara mengatakan kenapa pilkada ini harus terus berjalan begitu Pak di tengah pandemi Pak. Kenapa nggak dihentikan saja dulu? Gimana kemudian KPU meresponnya ini Pak? Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Jadi mengapa pertanyaan seperti pertanyaan Mas, mengapa penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, terus wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 tetap dilaksanakan? Karena pada prinsipnya sebenarnya dalam berdemokrasi bangsa Indonesia ini kan perlu yang namanya pimpinan yang definitif. Nah, kami di sini dalam hal KPU penyelenggara teknis, apalagi tingkat kabupaten kota, khususnya KPU Kota Palu, kami melaksanakan seluruh aturan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dalam hal ini seperti kita ketahui, kita ini menyelenggarakan pemilihan tahun 2020 ini dalam kondisi bencana non alam atau disebut COVID-19. Ya. Jadi kenapa kita melaksanakan? Seperlu kita ketahui bersama, penyelenggaraan pemilihan kali ini itu tergolong unik. Kenapa unik? Karena kita harus melaksanakan PKPU 6, terus PKPU 10, dan PKPU yang terakhir perubahan PKPU 13, yang itu tentang penyelenggaraan pemilihan atau pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dalam kondisi bencana non alam atau COVID-19. Sekarang ini kita pada tahapan kampanye. Nah, kita ketahui bersama pada PKPU 5 tentang jadwal dan tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, terus wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Sekarang kita pada masa kampanye yang dimulai dari tanggal 26 sampai 5 Desember. Baik, Pak Rizvi ditahan dulu, tapi saya akan kembali ke pertanyaan saya awal Pak. Artinya
penyelenggaraan pun akan tetap berjalan, Pak. Ya, Walaupun tetap memang berjalan. sorotan masyarakat, sorotan dari berbagai pihak pun juga harus, artinya KPU boleh menghentikan dulu sementara, ini harus tetap berjalan begitu, Pak? Ya, tetap berjalan. Artinya ini tidak boleh ditunda, Pak? Nggak bisa ditunda Tidak lagi. boleh ditunda. Kalau Oke. saya tetap berjalan sih. Tetap berjalan. Baik, Pak Rizvi, kita tahu bersama sebelum kita akan ke kampanye begitu Pak ya, sudah ada 4 paslon Pak. Mungkin kami bisa mendengarkan langsung dari KPU sendiri, 4 paslon ini adalah siapa-siapa saja begitu Pak, dan nomor urut mana? Baik, untuk 4 paslon kemarin setelah melakukan pengundian, untuk nomor urut pertama itu ada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Aristan dan Muhammad Wahyudin. Untuk nomor urut 2 itu ada Bapak Haji Ardianto Rashid dengan Dr. Reni. Untuk nomor urut 3 itu ada Bapak Dr. Hendro Hidayat dengan Bu Hapsayanti Penulele, dan nomor urut terakhir itu 4 ada Ibu Liliana Imelda Muhyiddin dan Arena JR Parampasi. Baik, dan itu semuanya sudah memenuhi syarat Pak, artinya dari segi kesehatan, dari Ya. segi laporan kekayaan segala macam begitu Pak, administrasi pun juga itu sudah masuk semuanya. Sudah begitu, masuk KPU? semua dari administrasi maupun yang lain-lainnya. Baik, baik. Nanti saya akan giring Bapak-Bapak begitu ke kampanye. Sekali lagi, saya masih ingin berbicara dulu mengenai persoalan umum dulu, Pak Ivan. Pak Ivan, dari Bawaslu pun juga setuju bahwa tahapan kampanye harus terus dijalankan begitu, Pak. Artinya walaupun sorotan netizen begitu banyak, Pak. Bawaslunya meresponnya gimana, Pak? Baik, terima kasih. Iya, kalau untuk dari kami Bawaslu sendiri, bagi di Bawaslu Kota ya, kami hanya menjalankan dari apa yang sudah diturunkan dari pusat. Jadi kami sama halnya dengan KPU tadi sampaikan, itu kami hanya pelaksana dari yang sudah disampaikan dari pusat. Nah, terkait dengan pelaksanaan kampanye ini tetap harus berjalan, nah, saya kira kan aturan yang saat ini yang kita gunakan itu ada pembatasan-pembatasan. Nah, itu yang akan kita kedepankan, dan kami pun juga dari sisi pengawasan ya, itu kami mendapatkan mandat juga untuk baik dari sisi undang-undang, kemudian juga dari PKPU juga sendiri kemudian membuka ruang juga dalam hal untuk eksekusi, dalam hal penanganan dalam hal di kampanye. Nah, saya kira itu sudah cukup untuk bisa membatasi dalam hal pelaksanaan kampanye bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pimpinan negara ini. Kita akan mengelaborasi Pak, pembatasan apa begitu di masa kampanye nanti akan dilaksanakan di 26 September hingga kapan Pak Rizvi? 5 Desember. Hingga 5 Desember itu berarti berapa hari Pak? Itu ada 71 hari. 71 hari masa kampanye. Oke. Apa yang kemudian akan menjadi model kampanye saat ini Pak Rizvi? Kalau dalam aturan regulasi yang ada dari PKPU yang diturunkan oleh KPU RI, itu model kampanye sekarang itu yang diharapkan melalui yang pertama itu kita harus menggunakan tatap muka dulu. Oke. Terus yang kedua itu ada namanya daring. Terus yang ketiga itu lebih dianukan iklan kampanye. Iklan kampanye. Ya. Ada 3 hal komponen itu yang ditekankan dalam kampanye di masa COVID ini. Baik. Jadi saya ulang Pak, tatap muka, Tatap muka, kemudian daring. terus daring, dan iklan kampanye. Ini seperti apa Pak? Kemudian perbedaan satu persatunya Pak begitu? Kalau tatap muka ini diharapkan nanti setiap kandidat bakal calon wali kota dan wakil wali kota itu mengumpulkan masanya atau simpatisannya ataupun petugas kampanyenya itu batasannya hanya 50 orang, tidak Oke. lebih. Dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan, tapi melihat kapasitas juga. Kapasitas ruangan itu melihat jaga jaraknya, terus dia harus menggunakan masker dan lain-lain sebagainya yang sesuai dengan standar COVID. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai daring itu misalkan contoh menggunakan virtual dia kan, virtual berbasis web atau internet yang mereka gunakan dalam dialog interaktif. Itu dibolehkan itu. Bahkan kita dianjurkan lebih banyak begitu. Karena sekarang kan masyarakat ini takut dengan tatap muka ataupun apa gitu kan. Nah, harapan kita juga lebih banyak menggunakan kampanye itu melalui itu tadi virtual. Terus melalui iklan kampanye ini kan bisa memanfaatkan seperti media TV, radio, dan terus yang media cetak dan lain-lain sebagainya yang berkenaan dengan iklan-iklan kampanye. Oke. Pak Ivan, kalau melihat dari tiga model atau 3 tipe yang kemudian akan diperkenankan gitu di masa kampanye adalah tatap muka dengan mengumpulkan 50 orang begitu Pak, namun pun juga akan melihat dari space atau dari luasnya ruangan begitu Pak, harus menjaga jarak, physical distancing. Kemudian ada media daring, dan menurut Pak Rizvi ini yang sebenarnya paling prioritas begitu, dan kemudian iklan kampanye. Dari Bawaslu sendiri bagaimana kemudian pengawasan ini akan dilakukan Pak dari ketiga tahapan ini? Baik.
Jadi saya mungkin menambahkan di sini ada beberapa bentuk kampanye. Ya tadi sudah disebutkan ada beberapa dari 3. Kemudian saya menambahkan di situ ada juga pertemuan terbatas. Ya, sama juga dia ada model pertemuan tatap muka, tapi dia pelaksanaannya itu dilakukan di dalam ruangan. Oke, artinya kalau tatap muka biar tidak di ruangan nggak apa-apa begitu Pak? Artinya outdoor pun bisa dilakukan? Tidak Untuk bisa. tatap muka? Tidak bisa Dalam arti semuanya di begini, dalam pertemuan tatap muka maupun pertemuan terbatas itu dilaksanakan di dalam ruangan. ruangan? Di dalam ruangan, Cuma dalam arti begini, kita juga menafsir juga agak sedikit lebih luas. Dalam arti ketika dia menggunakan badan bangunan, kemudian itu kalau melihat dari sisi hampir di semua wilayah kita ini kan sedikit rumah ataupun tempat yang bisa menampung sampai 50. Oke. Dan itu pun kalau yang bisa menampung sampai 50 orang itu kan biasa harganya mungkin agak sulit dijangkau gitu. Nah, apalagi macam di tingkat kelurahan atau di wilayah-wilayah RT. Nah, jadi kalau kami kemarin dalam hal menasih terkait dengan pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka adalah ketika dia menggunakan sebagian badan bangunan, kemudian mendirikan tenda di depan pada halaman, ya kan, dan kemudian itu di situ sudah menjaga jarak dan jumlahnya juga sudah dibatasi dalam hal 50, itu sudah bisa melaksanakan dalam hal pertemuan tatap muka atau terbatas. Nah, kemudian begini, dalam hal pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, ya, itu bisa dilaksanakan, jadi dia kapanpun. Dalam arti dia bisa dilaksanakan pagi, bisa dilaksanakan siang, dia bisa dilaksanakan dalam hal ini sore hari ataupun malam, dan itu dia tidak dibatasi dalam hal kali jumlahnya. Umpamanya, di satu RT itu karena luas, dan kita juga membatasi orang dalam hal ini 50, ya, itu dia bisa membuat di beberapa titik. Oke. Ya kan, pada titik sini 50, sekarang tidak menumpuk, dia buat lagi di sebelahnya, beberapa jarak dari situ 50 lagi, jadi itu tinggal mereka yang mendesain. Kita sudah kemarin mendiskusikan itu rapat koordinasi dengan KPU dan juga dari pihak LO terkait dengan metode yang bisa mereka laksanakan pada saat pelaksanaan pertemuan terbatas atau pertemuan tatap muka. Nah, adapun apa yang akan kami lakukan dalam hal ini, kami pertama memastikan dalam hal kegiatan itu betul-betul mengedepankan soal protokol kesehatan. Oke. Nah, kemudian apabila kemudian kami menemukan dalam hal kegiatan itu tidak mengedepankan protokol kesehatan, kita akan memberikan saran, memberikan rekomendasi, surat peringatan secara tertulis. Artinya surat peringatan ini berupa sanksi, Pak? Surat peringatan tertulis dulu? Surat peringatan tertulis dulu? Ya, jadi umpamanya di situ begini, ketentuan di situ harus menjaga jarak 1 meter, tapi ternyata menumpuk. Ya, kita berikan surat peringatan tertulis untuk bisa menjaga jarak. Nah, apabila kemudian dalam jangka waktu 1 jam, peringatan kami itu tidak ditindaklanjuti, ya oleh ketentuan yang ada di PKPU, ya, kami bisa merekomendasikan untuk penghentian. Ya kan, penghentian kampanye yang dilakukan. kegiatan tersebut. Oke. Ya, penghentian kegiatan atau kemudian dibubarkan. Nah, oleh itu kami selalu menyampaikan kepada para tim kampanye, ya, upayakan kedepankan protokol kesehatan. Utamakan itu teman-teman yang hadir di situ tidak boleh melebihi dari 50. Ya, olehnya itu kenapa kami mendorong mereka membuat itu kegiatan itu di beberapa titik. Pertemuan terbatas itu di sini 50, kalian buat lagi beberapa jarak dari situ 50 sehingga orang tidak menumpuk. Mungkin simpatisannya banyak, jangan sampai menumpuk. Itu strategi yang bisa kita tawarkan ke teman-teman. Ya, tapi tidak boleh melaksanakan di lapangan. Karena kategorinya ada rapat umum. Nah, rapat umum itu dilarang oleh PKPU, tidak boleh sudah dilakukan. Nah, jadi pertemuan dalam bentuk 50 orang itulah yang harus mereka laksanakan. Dan ini sudah disosialisasikan dan masing-masing paslon, 4 paslon ini pun juga kemudian gimana kemudian respon? Nah, kemudian hal lain ya yang diatur soal sanksi. Ya, selain tadi dihentikan, ada yang berikutnya adalah soal apabila kemudian mereka tidak menindaklanjuti, ada 2 hal. Dia bisa masuk ke ranah untuk pelaporan ke pidana. Waktu menindaklanjuti itu tadi 1 jam. Iya, 1 jam. Oke. Ya, ketika dia dihentikan, kemudian kita nilai itu melakukan pelanggaran atau protokol kesehatan, dia bisa masuk ke ranah pidana. Baik. Ya kan? Di situ ketentuannya adalah pelanggaran atas Undang-Undang nomor 4 tahun 84. Karantina kesehatan. Ya, kemudian wabah penyakit menular. Kemudian Undang-Undang nomor 6 tahun 2018. Ya. Kemudian ada ketentuan juga di KUHP 212 dan 218. Nah, selain itu sanksi administrasi lain yang bisa dikenakan dengan dia berdasarkan hasil rekomendasi Bawaslu dan itu nanti akan ditindaklanjuti oleh KPU adalah memberikan sanksi 3 hari tidak boleh melakukan kegiatan yang sama berturut-turut. Di semua wilayah. Untuk paslon yang melanggar. Untuk paslon yang melanggar. Nah, ini kami tidak harapkan seperti itu. Olehnya kami selalu dengan KPU selalu iringan, kami melakukan sosialisasi ya supaya semua harus menaati. Ini cuma 71 hari gitu kan. Kan kasihan kalau 71 hari ada yang kemudian dikurangi sampai berapa kali melanggar dikali 3 gitu kan. 3 hari. Sanksinya gitu. Pak Ivan apakah tidak ada yang artinya berat begitu Pak menggugurkan pasangan begitu? Tidak diatur Pak?
Artinya Sampai dengan pasangan saat ini belum ada ketentuan pasal yang mengatur soal itu, soal Oke. diskualifikasi gitu. Oke, Kecuali kita diskualifikasi. tidak tahu apakah nanti ada perubahan di sisi undang-undang, tapi itu belum ada sampai dengan Baik, saat ini. Ya. baik. Pak Rizvi, ini kan mulai kampanye 26 September, Pak. Artinya sudah 4 hari begitu, Betul. Pak. Sudah ada paslon yang kemudian melakukan kampanye hingga 30 September ini. Kalau untuk sementara ini sudah ada yang melaporkan ke. Jadi begini, proses sebelum pelaksanaan kegiatan seperti dari Bawaslu bilang, mereka itu harus memajukan surat izin untuk pembuatan kegiatan ke Oke. kepolisian, Pak. Wah, itu hasil kemarin kami dari rapat koordinasi dengan provinsi. Jadi setiap tim kampanye atau petugas kampanye itu memberikan pemberitahuan kepada kepolisian. Di kepolisian nanti ada koordinasi kita itu dengan Satgas Kopis di daerah Kota Palu dan terus pemberitahuan ke KPU dan Bawaslu yang ada di Kota Palu. Untuk sementara sudah ada sih. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Dan bentuk-bentuk apa, Pak, yang sudah ada di 4 hari ini? Pak, yang Rata-rata dilihat oleh dia dia tatap muka saja. tatap muka dan itu juga jumlahnya adalah 50. 50. Baik, kita akan sangat mengelaborasi, Pak, terutama nanti saya akan sangat khusus begitu berbicara pun juga dari media daring, Ya. virtual ya atau media sosial karena ini memang akan sangat krusial, Pak, begitu di tengah-tengah ancaman bencana alam namun ada hate speech juga di situ, ada ujaran kebencian atau ada berita hoax, itu bagaimana kemudian KPU dan Bawaslu menangkalnya nanti pemirsa, nanti di 0451452414 Anda bisa akan bergabung bersama kami di tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah masa kampanye pemilihan wali kota dan wakil wali kota Palu 2020 di tengah pandemi COVID-19. Sudah hadir Pak Rizvi Renol dari KPU dan Pak Ivan dari Bawaslu. Tadi sudah disampaikan oleh beliau berdua bahwa tatap muka, media daring, virtual, dan juga iklan kampanye TV atau radio dan di media yang lainnya bisa digunakan, serta kemudian juga adalah pertemuan terbatas begitu. Dan kampanye ini akan dilangsungkan mulai 26 September maksud saya hingga 5 Desember Pak Rizvi ya, termasuk kalau kita hitung itu adalah 71 hari begitu. Baik, Pak Rizvi, dikatakan bahwa paslon itu melakukan kampanyenya masif, terstruktur dan berjenjang begitu, Pak. Ini di term of reference yang kami terima. Maksudnya apa begitu, Pak? Jadi begini, yang dimaksud dengan struktur masif dan berjenjang, ketika petugas kampanye ataupun tim kampanye dalam hal ini mereka melaporkan ada kita namanya BC. BC itu formulir tentang petugas kampanye, relawan, bahkan di sana juga ada pihak lain yang ingin melaksanakan kampanye pasangan calon tadi tersebut. Nah, mereka itu melaporkan, bahkan juga mereka itu melaporkan ke kita, ke kami itu di KPU Kota Palu mengenai akun-akun media yang mau mereka melaksanakan sosialisasi tersebut, sosialisasi dirinya, itu mengempanyekan dirinya. Nah, itu ya dilaporkan semua ke KPU. Setelah itu mereka juga melaksanakan namanya izin atau pemberitahuan kepada petugas keamanan dan dari pemberitahuan ke Bawaslu dan KPU. Itu untuk sementara yang disebut namanya terstruktur dan masif. Masing-masing paslon nanti akan memiliki satu akun begitu, Pak? Ya, mereka Satu sudah akun mendaftar. resmi, official Mereka akun, ya? mendaftar sebanyak akun yang mereka miliki. Jadi tidak ada lagi dalam hal ini akun-akun yang tidak resmi, dan itu juga kami akan sampaikan ke Bawaslu dan ke pihak polisian mengenai akun-akun yang mereka gunakan untuk menghindari namanya berita Dan hoax akun ini tadi. akan sangat dikontrol oleh KPU begitu? Ya. Oke, sangat apakah dikontrol. kita bisa menyebutkan dengan pembuatan masing-masing akun dari masing-masing paslon ini adalah kampanye melalui media daring begitu, Pak? Masuk dalam situ? Masuk media iklan, media iklan daring, juga, media ya? daring, media Oke, daring. baik. Pak Medsos. Ivan, masing-masing official paslon memiliki official akun gitu, Pak. Dari Bawaslu bagaimana kemudian mengontrol, kata Pak Rizvi tadi, agar tidak adanya tercipta hoax ataupun juga berita-berita bohong begitu, ujaran kebencian apalagi seperti apa begitu Bawaslu nanti akan mengontrol masing-masing akun. Ya. Memang dalam hal untuk media sosial ini itu kan menjadi bagian daripada kampanye. Jadi berdasarkan hasil di peraturan KPU itu jelas. Kegiatan lain yang tidak dilarang berdasarkan ketentuan aturan undang-undang itu tinggal dua itu. Media sosial, menggunakan media sosial maupun media daring seperti disampaikan Pak Dokter tadi, Pak Rizvi Renol. Nah, jadi dalam hal ini berdasarkan ketentuan yang diatur itu PKPU itu ada 20 akun untuk setiap paslon, Oke. ya, Betul. untuk di kabupaten Kabupaten kota. kota. Nah, itu yang akan nanti kita lakukan pengawasan. 20 akun untuk masing-masing paslon? Maksimal. Ya, maksimal. Oke, jadi mohon maaf Pak, kami luruskan dulu. Satu paslon punya maksimal 20 akun. 20 akun bisa didaftarkan. Oke. Ya, umpamanya ya kan dia punya jaringan dalam hal ini di tingkatan kecamatan, dia bisa membuat akun juga, tim pemenangannya. Oke, atau relawan di begitu, tingkatan induk, posko induknya juga bisa. Itu nanti bisa digunakan dalam hal ini melakukan semacam penayangan untuk pemaparan visi misinya seperti apa ya. Seperti itu yang nanti sesuai dengan ketentuan yang diatur. Nah, selain itu
Ya, jadi kalau macam kita, ya kita melakukan pengawasan atas akun-akun yang secara resmi tadi. Sembari juga kita juga akan melakukan pengawasan atas akun-akun yang berpotensi nantinya yang tidak terdaftar tapi kemudian itu berpotensi nanti ada pelanggaran di situ. Ya kan, karena tidak bisa kita pungkiri ya gesekan untuk pilkada ini kan sangat dekat gitu ya. Nah, apalagi ya soal masalah kebencian, soal masalah hate speech ya gitu ya. Itu yang ya kebencian itu ya pasti akan muncul gitu kan, dan kita sudah lihat sendiri juga di media sosial ya kan, antar pendukung ya bisa biasa saling menjatuhkan sendiri. Nah, kemudian saya mau menambahkan juga di sini dalam hal untuk pelaksanaan kampanye ini masih ada beberapa kegiatan lain ya. Yang pertama itu penyebaran bahan kampanye. APK Nah, apa ya? penyebaran bahan kampanye. bahan kampanye. Kemudian pemasangan alat peraga kampanye. Nah, dalam hal penyebaran bahan kampanye ini sendiri ya, itu kan sudah diatur bahan-bahan apa saja yang bisa disebar. Distribusi. Ya, didistribusi. Baik itu di pertemuan maupun nanti mereka umpamanya buat izin, ada biasakan kita lihat ada kelompok-kelompok tim pemenangan bagi-bagi di perempatan ya, tapi sebelumnya itu harus juga ada pemberitahuan dulu ke pihak kepolisian. Seperti disampaikan Pak Rizky Renol tadi. Artinya ya kan? Pak Ivan, seluruh tahapan yang akan dilakukan oleh itu harus diberitahukan dan harus mendapatkan persetujuan atau izin dari Iya, kepolisian. dari Pak Ivan, kepolisian. ya ditahan dulu untuk bahan kampanye dan APK. Saya nanti akan lanjut kembali. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan commercial break. Kita akan kembali di program Dialog Publik. Tetaplah bersama kami. Tangan melakukan banyak hal, seperti menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Hal ini dapat memindahkan kuman penyakit ke dalam tubuh kita. Cuci tangan pakai sabun dapat membersihkan tangan kita dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Ayo, jaga kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun. Kami memang berbeda. Dan perbedaanlah yang mempersatukan kami. Ada 9 Desember 2020, tinggal menghitung beberapa bulan lagi dan saat ini KPU dan juga Bawaslu memasuki tahapan kampanye 71 hari hingga 5 Desember mendatang begitu pemirsa. Telah ditentukan 4 pasangan calon. Nomor urut 1 adalah Arisan Wahyudi ya Pak, Ya. Pak Rizky ya. Kemudian paslon nomor urut 2 adalah
Hadianto Rasid dan Reni Lamajido. Paslon nomor 3 adalah Hidayat dan juga Hapsayanti Pondulele, dan paslon nomor 4 adalah Imelda Liliana Muhyiddin dan juga Arena Parampasi. Nah, siapa yang akan kita pilih dan bagaimana kemudian paslon-paslon ini akan sangat bertarung ketat, terutama untuk masa kampanye karena kita masih ada di masa pandemi COVID-19 ini yang kita bahas bersama KPU dan juga Bawaslu. Pak Ivan, saya menyambung tadi Pak yang menjadi pembahasan kita sebelum kita jedah tadi Pak. Ada bahan kampanye dan juga APK. Seperti apakah kemudian ini Bawaslu akan mengawasi Pak ketersediaan ini? Ya, pertama adalah yang akan kami awasi. Pertama masalah bahan kampanye. Bahan kampanye itu adalah bahan-bahan yang telah diatur oleh PKPU, ya. Itu yang akan kita awasi, ya. Jangan sampai ada bahan-bahan yang tidak diatur, kemudian muncul di situ. Ya. Jadi yang bisa dibagikan itu seperti tadi kita sudah sempat APD ya, masker, kemudian itu masuk di face bahan shield, kampanye. ya, itu bahan kampanye yang bisa dibagikan, hand sanitizer, kemudian pakaian, ya. Pakaian ini kan bisa kaos, bisa kemeja, bisa sarung, kemudian penutup kepala, bisa kerudung, bisa jilbab, ya, bisa kupluk, ya, topi, itu dan lain-lain. Nah, jadi selain dari apa yang sudah diatur tadi, ya sesuai dengan ketentuan PKPU itu, ya, karena ada beberapa item lagi di bawahnya itu. Nah, itu tidak boleh diberikan. Itu menjadi bentuk materi lainnya, ya kan, dan itu dilarang. Nah, kemudian dalam hal APK, APK ini kan dia ada yang dicetak oleh KPU dan ada yang bisa ditambahkan. Ditambahkan oleh paslon, ya, Pak. Paslon. Contoh macam baliho. Baliho itu kan 5 untuk untuk dicetak oleh KPU untuk di kota ya. Itu jadi masing-masing paslon akan mendapatkan 5 baliho. Ya kan? Nah, ada ketentuan di PKPU itu mereka bisa mencetak 200% dari jumlah. Nah, jadi kita kan awasi di situ. Kalau dia 5, dia bisa menambah 200%, maksimal itu 10. Kan berarti ada 10. Ya tidak boleh lagi melewati dari itu. Nah, jadi berdasarkan jumlah. Nah, kemudian apabila kami menemukan dalam hal terjadinya pelanggaran atas ketentuan itu, ya kita akan merekomendasikan untuk penurunan, ya kan, atas APK yang sudah melebihi dari batas jumlah yang disiapkan oleh KPU. Karena ada beberapa APK itu ya yang nanti akan disiapkan oleh KPU, serta juga bahan-bahan kampanye disiapkan oleh KPU. Mungkin nanti Pak Dokter sendiri akan menyampaikan itu. Baik, ya. Pak Rizwi, APK dan bahan kampanye ini akan disediakan dan difasilitasi oleh KPU, Pak. Ya. Tapi ada si speknya dalam hal ini kalau KPU memfasilitasi itu seperti baliho, terus spanduk. Masing-masing tadi 5 paslon. Ya, masing-masing paslon ini umbul-umbul, terus ada spanduk. Habis itu kalau untuk BK-nya tersendiri itu ada selebaran, brosur, piplet, sama flyer terakhir. Nah, itu yang difasilitasi oleh KPU untuk masing-masing calon. Dalam hal ini, seperti dikatakan Pak Ketua Bawaslu tadi, Pak Kandaku Ivan, itu penambahan tadi seperti penutup kepala, terus pakaian, terus ada bisa pandemi butuh APD mungkin, Pak. Bentuk APD itu dalam setiap itemnya yang kemarin kami dapatkan itu, dan begitu juga di PKPU, yang lalu itu dia seharga per item kan 25.000, sekarang itu menjadi 60.000. Setiap item, jumlahnya pun tidak terbatas. Batasnya batas maksimal ya, 60.000. Batas maksimal harga satuannya tadi itu. Nah, itu harus 60.000. Jadi ya silakan janganlah melebihi begitu. Harapan kami untuk mencetak yang tersebut tadi itu. Baik. Dan artinya bahwa KPU pun juga nanti akan menjamin bahwa ketersediaan APK dan juga bahan kampanye akan sangat cukup sekali begitu. Cukup sekali. Cukup sekali. Pak Rizvi, kita kembali lagi Pak ke kampanye pertemuan terbatas dan juga tatap muka Pak. Kadang-kadang yang kita lihat memang paslonnya patuh, paslonnya taat Pak begitu. Ya ini sudah ada pun juga temuan di berbagai daerah Pak begitu bahwa ketika pendaftaran paslon saja itu banyak yang berkumpul massa begitu Pak. Jadi saya akan menyoroti dulu relawan, partisipan ataupun juga pendukungnya begitu Pak. Apakah domain atau KPU punya domain Pak untuk kemudian membubarkan, atau ini siapa yang kemudian harusnya membubarkan Pak ketika ada kerumunan massa? Baik. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak diberitakan bahwa pasangan calon yang mendaftarkan ke KPU itu kan arak-arakan atau apa itu. Dalam hal ini yang dapat membubarkan itu kan pihak keamanan itu. Keamanan, tapi sebelumnya kita sudah sosialisasikan kepada LO dan tim kampanye pasangan calon bahwa ketika mendaftar ataupun melakukan kegiatan-kegiatan harus mematuhi tadi peraturan perundang-undangan yang telah kami sosialisasikan terus ini secara masif kepada pasangan calon.
ke penghubung sini, dalam hal ini penghubung setiap pasangan LOI ya, calon. Pak? Ya, kami sudah memberitahukan tentang regulasi maupun perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemilihan tahun 2020. Nah, ketika itu terjadi, Pak, di tahapan kampanye ini, Ya. artinya ini tidak menjadi domain KPU begitu, Pak, Ya, tapi bukan. pihak kepolisian lah. Pihak kepolisian yang berhak membubarkan itu. Oke, sejauh ini kemudian gimana Pak sinergitas antara KPU dan pihak-pihak terkait seperti TNI, Polri pun juga dalam pengawasan kampanye? Baik, kalau dalam hal ini kami selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian maupun TNI. Bahkan yang kami itu kita bentuk Pokja Pak Ketua ya. Ya. Antara seluruh stakeholder tadi itu, bahkan ditambahkan di situ Satgas Covid terus Satpol PP. Itu kita bentuk Pokja dalam masa-masa tahapan pemilihan 2020 tadi. Apakah nanti akan ada tindakan tegas Pak ketika banyak partisipan ataupun juga relawan tim pendukung yang sama sekali tidak mematuhi protokol kesehatan Pak? Pasti, karena kami ini sudah memberitahukan, bahkan kami juga sudah mensosialisasikan mengenai tadi kegiatan-kegiatan jangan melebihi kapasitas dan memperhatikan yang namanya standar COVID tadi. Oke, Pak Ivan, Bawaslu baru saja membentuk Pokja pencegahan COVID-19 begitu Pak. Selama tahapan Pilkada 2020, apa yang akan menjadi tugas dari Pokja ini? Baik. Pokja ini adalah wadah untuk koordinasi dari semua stakeholder. Jadi di dalam itu ada selain Bawaslu, KPU, kemudian ada dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Satpol PP, kemudian dari Satgas Covid. Nah itu yang unsur-unsur yang masuk di dalam Pokja. Nah kemarin kami sudah membentuk struktur dalam hal untuk pelaksana daripada Pokja, pelaksanaan Pokja. Di situ terdiri dari ada 3 divisi, ada 3 bidang yang ditangani, yang tiga bidang yang ada dalam Pokja. Yang pertama soal masa pencegahannya, kemudian melakukan pengawasan, kemudian penindakannya. Nah di situ sudah saling membagi. Ya, di situ ada juga dari unsur TNI. Kejaksaan satu. Oke. Jadi kejaksaan juga Kita sebut satu. sentra sebagai- Gakumdu ya Pak ya? Iya. Oke. Ya. Kejaksaan. Ya, Kejaksaan jadi masuk. berbeda. Oh, Jadi beda lagi. berbeda antara sentra Gakumdu beda dengan Pokja Pokja, ini. itu berbeda. Iya. Kalau sentra Gakumdu itu kan memang dia sudah diatur berdasar ketentuan undang-undang. Jadi di situ Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, untuk di Pokja sendiri itu juga itu instruksi yang itu hasil daripada RDP yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI secara berjenjang sampai dengan tingkatan kabupaten kota. Nah, itu yang kita diinstruksikan untuk lakukan pembentukan dalam hal penanganan pelanggaran protokol kesehatan. Oke. Nah, jadi selain untuk berkoordinasi dalam hal pola penanganannya pun itu supaya ada satu tindakan gitu. Nah, di dalam Pokja ini sendiri ya, kenapa harus duduk juga di situ Satgas? Ya, karena di situ kita akan bisa mendiskusikan status kewilayahan kita ini seperti apa sebenarnya. Karena memang berdasar ketentuan di PKPU itu ya KPU yang berkoordinasi dengan Satgas. Ini Satgas COVID-19 Satgas Pak ya? COVID-19 terkait dengan status daerah, ya kan, dalam pelaksanaan kampanye. Walaupun di situ ketentuan yang diatur adalah soal rapat umum, Oke. tapi kita bicara dalam skop lebih besar, ya kan, semua bentuk kampanye. Nah, ya, lewat Pokja inilah kita bisa berkoordinasi, ya sehingga ya dalam hal pelaksanaan ini dan kemudian pola penanganannya bisa sama. Ya contoh, apabila ada penanganan dalam hal pelanggaran, ketika dia masuk dari ranah pidana, ya kan sudah ada kepolisian di situ, ya kan? Atau kita mau membubarkan. Nah kemarin kita sudah sepakat, apabila Bawaslu kemudian merekomendasikan untuk menghentikan kegiatan, Oke. ya kan kepolisian itu siap untuk membackup. Karena apa? Kita ini kan tidak mau membuat lagi di pelaksanaan pilkada ini ada klaster-klaster Ya, baru lagi. dan ini yang kita harapkan Iya. Pak. Tidak ingin kita harapkan tidak gitu ada klaster menginginkan baru. yang begitu. Makanya tindakan tegas dari kita selaku pengawas, kemudian dari pihak keamanan selaku yang leading saat ini kan adalah kepolisian dan TNI, ya untuk bisa membackup sehingga pelaksanaan pilkada ini betul-betul mengedepankan soal protokol kesehatan. Baik. Gitu. Dan ini yang selalu digaungkan oleh KPU juga, artinya keamanan, keselamatan dan kesehatan, Pak Rizvi, dari pihak penyelenggara ataupun juga kontestan, dan juga tentunya dari seluruh masyarakat begitu, yang kemudian nanti akan menikmati euforia Pilkada 2020. Pemirsa 0451 452 4414 kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif kami. Live interaktif kami sudah hadir yaitu KPU Kota Palu dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan juga SDM, dan Ketua Bawaslu Kota Palu. Dan topik ini sangat menarik sekali karena kita akan masuk dalam tahap kampanye yang memang sudah dimulai dari 26 September hingga Desember nanti mendatang, pemirsa. Baik, sambil menunggu Anda, saya kembali ke Pak Rizvi begitu. Pak Rizvi, kita pindah ke media daring, Pak.
ya. Media daring ini kan memang akan menjadi prioritas utama, Pak, karena tentunya kita tidak face to face, tidak bertatap muka, begitu, Pak. Apakah ada pembatasan-pembatasan yang kemudian juga akan dilakukan, begitu, Pak? Kalau untuk media daring tersendiri dalam hal ini belum ada diatur dalam peraturan KPU. Dibolehkan menggunakan media daring aplikasi apapun itu dalam mensosialisasi atau dalam kampanye ini. Misalkan contoh Google atau apapun yang digunakan oleh pasangan calon diperbolehkan itu. Dan anytime, Pak. Ya. Kapan saja ini bisa Kapan saja, dilakukan media silakan. daring atau media sosialnya. Ya. Tapi Pak Rizvi begini, ada kemudian kita Kota Palu ya Pak, ada wilayah-wilayah di Palu yang kemudian pun juga mungkin akses internetnya kurang begitu Pak, Ya. keterbatasan internet atau keterbatasan SDM dalam mengakses internet begitu Pak. Adakah kemudian dispensasi atau skenario yang akan diatur oleh KPU untuk wilayah-wilayah Kota Palu yang mungkin akan sangat kurang mendapatkan kampanye melalui media daring begitu Pak? Jadi dalam hal ini KPU kan hanya memberikan jadwal saja, bukan jadwal, tenggangan waktu itu dari 26 sampai 5 Desember itu. Silakan menggunakan hal itu dengan memperhatikan tadi apa-apa saja yang dibolehkan dalam hal kampanye. Nah, kalau seandainya ada daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan ataupun internet yang ada, itu disilakan menggunakan misalkan rapat tatap muka, ada rapat umum begitu ya? Rapat tatap muka ataupun dialog. Tatap muka ataupun juga pertemuan terbatas. Ya, pertemuan terbatas diperbolehkan itu. Tapi harus melihat tentang standar COVID tadi, standar protokol kesehatan itu. Oke, standar COVID-19 atau standar protokol kesehatan ini akan menjadi perhatian penting kita di tengah-tengah bencana non-alam begitu. Pak Ivan, apa yang kemudian akan menjadi kontrol? Karena ketika kita bicara media sosial, kita bicara media daring, pasti potensi ujaran kebencian ini sangat banyak sekali Pak. Potensi hoax pun juga mungkin akan ada begitu Pak. Dari Bawaslu sendiri bagaimana kemudian kontrolnya Pak? Baik, terkait dengan mengontrol untuk terkait dengan media sosial, ya kan sebenarnya begini, kami juga terbatas dari sisi sumber daya untuk mengontrol secara 24 jam media sosial gitu kan. Pertama ketersediaan alat juga kan tidak ada juga untuk di Bawaslu. Tapi kami juga mencoba untuk membangun kerjasama ya, macam dalam hal ini kami punya namanya Sentra Gakumdu. Ya kemarin kami juga sudah berkoordinasi dengan Kominfo ya. Jadi dalam hal ini apabila menemukan akun-akun yang kemudian berpotensi menyebarkan hoax atau hate speak ya kan, itu nanti bisa disampaikan ke kita akan proses untuk penanganan pidananya gitu. Ya, saya kira itu untuk langkah-langkah tegasnya saya kira begini. Nanti kalau ada kasus baru kita bisa baru bisa ada eksekusinya ya, tapi Pak, kalau untuk soal langkah-langkah penanganannya ya karena kami punya yang namanya Sentra Gakumdu, di situ ada tonton penyidik dan juga jaksa penuntut. Jadi ya tidak perlu diragukan gitu hal untuk pola Pak penanganan. Ivan, ada satu profesi yang sangat kemudian akan dikontrol begitu Pak, ya, karena ini sudah ada peraturannya juga yaitu ASN Pak Ivan, ya. Bahkan katanya yang kami dengar juga apa benar atau tidak memberikan like saja, jempol saja sekarang ASN dilarang begitu Pak di media sosial, ini benar Pak? Benar. Kenapa kemudian ASN ini Pak akan sangat dikontrol oleh Bawaslu sendiri? Baik. Jadi pertama ASN ini kan memang berdasar ketentuan undang-undang itu dia harus berposisi netral. Ya kan? ASN ini adalah pelayan gitu. Siapapun yang kemudian duduk ya, itu dia harus layani gitu. Siapapun yang akan duduk nantinya di antara pasangan ini itu adalah pimpinan dia. Ya kan? Jadi sangat tidak layak kemudian kalau ASN itu harus tidak netral gitu ya. Makanya netralitas ASN ini penting. Nah itu sudah diatur dari sekian banyak aturan, ya kan, baik di Permendagri, diatur juga dari Komisi Aparatur Sipil Negara, soal netralitas itu penting di ASN. Nah kemudian dalam hal pengawasan, ya kami, kenapa? Kami sudah pertama, upaya yang kami lakukan melakukan pencegahan. Pencegahan itu sudah kami lakukan beberapa kali, kami sudah surati, ya hampir di semua kelurahan sampai di semua OPD gitu kan untuk upaya pencegahan. Jadi tidak ada alasan kemudian kalau macam ada ASN yang masih mau melanggar. Kalau macam melanggar berarti kami sudah akan lakukan penindakan. Saya kira itu. Ini akan sangat menjadi ultimatum bagi seluruh aparatur sipil negara. Bapak-bapak kita tahan lagi, kita akan jeda dulu dan pemirsa kami masih akan kembali bersama dua narasumber saya di Dialog Politik. Tetaplah bersama kami.
Tangan melakukan banyak hal, seperti menyentuh benda-benda yang ada di sekitar kita. Hal ini dapat memindahkan kuman penyakit ke dalam tubuh kita. Cuci tangan pakai sabun dapat membersihkan tangan kita dari kotoran yang mengandung kuman penyakit. Ayo, jaga kesehatan dengan cuci tangan pakai sabun. Kami memang berbeda. Dan perbedaanlah yang mempersatukan kami. Beberapa metode kampanye yang biasanya dilakukan di gelaran pilkada, tahun ini kemudian akan sangat dilarang, seperti pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, begitu, rapat umum, kegiatan olahraga, kegiatan bazar, donor darah, lomba, dan juga HUT partai politik. Ini akan menjadi perhatian dari seluruh paslon dan juga tim pendukungnya untuk tidak melakukan kegiatan ini, karena tadi memang sudah disebutkan oleh Pak Rizvi dan juga Pak Ivan, yang boleh diperkenankan itu adalah tatap muka dengan jumlah 50 orang dan juga mengatur jarak atau physical distancing, kemudian adalah media daring atau secara virtual, dan iklan kampanye, dan juga pertemuan terbatas, pemirsa. Kami akan lanjutkan dialog kami dan juga masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di 0451 452 414. Oke, Pak Rizvi, yang juga menjadi ketakutan sekarang atau bisa menyebabkan potensi juga begitu Pak, adalah politisasi bantuan sosial Pak. Karena kita ada bencana, khususnya kalau kita bicara Palu, 2 tahun baru saja kemarin, 28 September begitu Pak. Dan kemudian juga wabah COVID-19. Bagaimana kemudian KPU dan Bawaslu akan sangat mengontrol ini Pak, pemberian bantuan-bantuan sosial? Baik, terima kasih. Untuk money politik gitu kan dalam hal Kita ini sebutnya money politik, ya, money politik dalam ini bantuan sosial atau apa namanya, kami dari KPU Kota Palu selaku pelaksana teknis itu pasti akan selalu memberikan sosialisasi mengenai larangan-larangan pada masa kampanye tadi. Tapi untuk menindakan ini itu lebih banyak di Bawaslu. Dalam hal ini di kawan saya Pak Ivan. Nah, untuk Kota Palu sendiri hanya memberikan saja sampai mana regulasi yang ada diatur dalam PKPU, dalam hal ini dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU dalam hal ini selalu mensosialisasikan tadi hal-hal mengenai regulasi tadi. Untuk lebih lanjut, baik, Pak Ivan, kita masih diperhadapkan dengan 2 bencana Pak ya, bencana alam 2 tahun, masih banyak bantuan pun juga belum tersalurkan begitu di penyintas bencana. Kemudian kita ada di bencana non-alam, Pak. Bagaimana Bawaslu akan mengontrol, Pak, politis yang kemudian nanti bansos akan menjadi kampanye begitu, Pak, dan kemudian dipolitisasi? Ya, jadi kan kalau dalam hal untuk masalah bansos ini, kami sudah jauh-jauh hari sebenarnya mengingatkan. Ya, pada Februari 2020 kita pun juga sudah diundang
yang kemudian diundang oleh pemerintah kota, yang dalam hal ini dihadiri oleh semua kepala dinas dan kepala badan dan camat, dan kita sudah menyampaikan di situ bahwa ada ketentuan yang dilarang apabila ya itu diatur di pasal 71 sebenarnya ya pasal 71 ya, tidak boleh dalam hal ini gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota kan dilarang dalam menggunakan kewenangan program atau kegiatan 6 bulan sebelum mereka ditetapkan. Nah, saat itu kan dalam situasi normal, waktu itu masih direncanakan September, ya 8 Januari kan terakhir sebenarnya dalam hal ini wali kota atau bupati atau gubernur itu yang akan menjadi petahana nanti akan maju sendiri, maju lagi, itu menggunakan program. Nah, selebihnya itu kita sudah menyampaikan terkait dengan bantuan sosial apa itu, selama dia telah diprogramkan itu bisa dibagikan, tapi jangan dibagikan pada saat masa kampanye. Oke, jangan dibagikan pada saat masa kampanye, Pak. Kenapa? Baik. Karena itu berpotensi nanti akan menggiring opini, ya kan, ke si A dan si B gitu kan. Nah, ini yang kita larang waktu itu. Nah, olehnya itu sebenarnya upaya yang kami lakukan sudah masif. Kita sudah mengirimkan surat dan kemudian kita juga sudah melakukan sosialisasi terkait itu. Ya ini tinggal penindakannya gitu kan. Nah, ini kan masih harus dibuktikan juga kata penuntut unsurnya. Yang kemarin ya mungkin sudah menjadi bahan berita dalam hal kami memintai keterangan. Jadi masih permintaan keterangan untuk di OPD yang memiliki dana bantuan. Nah, kenapa kami penting juga untuk mengetahui? Karena kami juga sudah 2 kali mengirimkan surat permintaan data bantuan sosial itu, apa semua yang ada di dinas itu. Itu tidak ditanggapi. Nah, ketika ada kejadian pembagian, baru kemudian kami mintai, ya kan? Ini dana bagaimana ini sebenarnya? Dan hasilnya Pak dari investigasi ini apa Pak yang menjadi hasil Pak Ivan? Ya, itu yang masih sementara nanti diurus oleh teman-teman yang ada di Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Nah, Pak Ivan sendiri tidak bisa mengatakan OPD mana, Pak? Ya. Nah, jadi kan begini, permintaan keterangan ini penting. Dalam arti begini, apakah kemudian ini sudah menjadi perencanaan sebelumnya? Nah, kemudian kemarin juga didapatkan bahwa ini merupakan program nasional dari dinas. Apa dari kementerian? Ya, itu. Tapi kami minta sebenarnya begini, ketika kemarin ini bantuan turun, dia jangan dibagikan pada saat masa kampanye. Gitu. Karena itu berbahaya. Nah, itu akan menimbulkan persepsi berbagai macam, dan itu yang mengakibatkan nanti terjadi semacam ini kan gejolak di tingkat masyarakat. Akan ada ini interpretasi kenapa kemudian nanti, Pak. Ya seperti itu. Jadi kita sebenarnya upaya pencegahan itu sudah kita lakukan. Nah, terkait dengan seperti apa nanti itu masih kita bahas lagi, karena ini masih permintaan keterangan ya, belum kita nyatakan ini ada dugaan pelanggarannya, ya kan? Nah, masih sementara permintaan keterangan untuk mendalami lebih jauh lagi. Seperti apa model yang akan mereka lakukan ini. Pak Rizvi, salah satu paslon ini adalah petahana, Pak. Statusnya kemudian yang menjadi petahana? Kalau dalam hal kampanye, jadi mereka itu kalau pertahanan langsung cuti, Pak. Cuti selama masa kampanye. Makanya sekarang kan jadi berarti ada petahana yang akan cuti sampai 5 Desember nanti, Pak? Sampai 5 Desember. Setelah 5 Desember dia kembali bertugas lagi. Jadi berarti salah satu petahana ini memasuki tahapan cuti begitu, Pak? Cuti. Salah satu yang menarik, Bapak-bapak, akan ada debat publik, Pak. Debat publik atau debat terbuka begitu, dan ini kemudian juga akan dibatasi jumlah orang, bahkan nanti pun juga ada skenario akan dibuat di studio begitu, ya. Dan salah satu topik yang sangat menarik begitu, Pak, ada usul, saya nggak tahu ini usul apakah sudah akan resmi begitu, Pak, adalah materi tentang pencegahan, penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Seperti apa kemudian skenario dari Pak? Jadi begini, untuk debat publik sekarang ini untuk kandidat calon wali kota dan wakil wali kota tahun 2020, kami dari KPU Kota Palu masih tahapan pelaksanaan itu mengumpulkan siapa semua yang jadi pembuat soal dalam debat tadi. Nah, kami juga sudah memang diusulkan dalam PKPU sudah ada itu materi itu mengenai pencegahan itu. Pengendalian COVID-19, pencegahan dan pengendalian COVID-19 sudah ada itu. Cuman kami sekarang lagi pada tahapan pengumpulan siapa semua yang jadi pembuat soalnya dalam hal ini. Berapa kali debat, Pak, yang akan dilakukan? Rencana 3 kali kita. Rencana 3 kali debat, Pak. Itu sudah ada waktu-waktu timingnya, Pak, hingga 5 Desember? Waktu mana? Sudah. Ini sementara pembahasan kapan itu waktunya, itu masih kita melihat dulu keadaan sekarang. Dan di debat publik juga akan diatur jumlah? Jumlahnya pasti sesuai dengan standar COVID itu sudah ada di dalam PKPU dan Juknis yang terbaru, sudah diatur semua itu masalah materinya. Dalam hal ini kami masih mengkaji dulu sampai mana nanti siapa saja yang bisa
dihadirkan dalam debat publik tadi. Baik, baik. Kita nanti akan sangat menantikan begitu Pak ya, debat publik ini atau debat terbuka yang akan dilakukan selama 3 kali, sebanyak 3 Ya, kali maksud 3 saya kali. begitu. Oke, untuk Bawaslu sendiri Pak, di debat publik ini apa yang kemudian akan menjadi skenario pengawasannya Pak Ivan? Ya, kalau Bawaslu untuk di debat publik ini ya lebih pada soal masalah pengawasan ininya saja gitu kan, pelaksanaan. gitu. Pelaksanaannya saja. Kalau untuk dari sisi materi itu kan sepenuhnya di KPU, KPU, yang KPU, punya ya domain kan? Pak. Ya, saya kira seperti itu. Kemudian dari sisi protokol kesehatan yang akan dilaksanakan nanti. Jadi dia tidak terlalu rumit lah dalam hal Oke. pelaksanaan untuk di Jadi debat, Bawaslu apa yang hanya harus kepada di- lebih teknis Iya, nanti pada saat teknis. penyelenggaraan pelaksanaan debat publik. Ya. Gitu. Kalau untuk kita di tingkat bentuk kampanye ini, metode kampanye ini untuk debat publik dia tidak terlalu menjadi focusing yang ini ya. Ya, karena dia dilaksanakan oleh penyelenggara juga. Baik. Dan itu sudah desainnya sudah jelas, ada juknisnya. Nah, yang kalau kecuali di kampanye bentuk lain seperti macam pertemuan terbatas, tatap muka, Tatap yang itu muka. memang harus kami ekstra Baik, untuk turun gitu. sangat kontrol, akan Iya, sangat untuk mengontrol mengontrol sekali soal begitu. aturan tadi gitu. Pak Rizvi, apakah kemudian partisipasi masyarakat kita tahu bersama sangat tinggi untuk Palu, bahkan Sulawesi Tengah pun juga di Pileg Pilpres kemarin, apakah ini nanti akan korelasinya akan turun begitu Pak, atau akan ada pengaruhnya Pak, karena mengingat kita masih di masa pandemi, acu tak acu orang pun juga nanti harus pun juga diperhatikan oleh pihak penyelenggara seperti itu Pak. Jadi begini, kami waktu pemilihan 2019 KPU Kota Palu ini tingkat partisipasi masyarakat kan 86. 86, Ya. ini mencapai lebih tinggi dari nasional ya Pak? nasional. Nah, sekarang dari KPU RI kemarin kita adakan sosialisasi di hunian tetap di Tondo sana. KPU RI itu punya target 77,5%. Nah, untuk Kota Palu tersendiri harapan kami itu dalam pemilihan di 2020 nanti ini ya minimal sama lah. Sama, di angka Walaupun 70. kondisinya COVID. Nah, Baik. tapi banyak orang pesimis masalah ini kan, masalah partisipasi masyarakat. Nah, kami itu dari KPU Kota Palu sudah menyiapkan berbagai strategi, terus teknik dalam mensosialisasikan, Termasuk masa kampanyenya juga ya. Pak. dalam mensosialisasikan pemilihan 2020 ini. Baik, laporan awal dana kampanye sudah masuk Pak? Sudah selesai masuk semua masing-masing dari paslon? empat paslon sudah Empat masuk. paslon sudah masuk. Pak Ivan, yang terakhir menjadi closing statement Pak dari Bawaslu, apa yang harus diperhatikan kontestan, apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman relawan, pendukung di masa kampanye ini Pak? Baik, untuk teman-teman kontestan ya, untuk paslon maupun tim kampanye, kemudian relawan dan lain-lain, ya kami berharap agar menaati aturan gitu. Nah, setiap kegiatan itu ya selalu mengedepankan soal penerapan protokol kesehatan. Yang kemudian tiap kegiatan pun harus disampaikan ke kepolisian, tembusan nanti ke KPU dan Bawaslu, sehingga kita juga bisa mengetahui sampai sejauh mana juga sosialisasi yang juga dilaksanakan oleh para paslon. Baik. Gitu. Nah, saya kira seperti itu, artinya Ya, taat saja patuh terhadap dan aturan taat. gitu Baik, kan. Pak Rizvi yang terakhir, singkat saja Pak, apa yang harus menjadi ketaatan dan kepatuhan Pak dalam pencegahan klaster-klaster baru di pilkada ini Pak? Dari Baik, kontestan dan dari KPU pendukung. kami berharap setiap pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, mari bersama-sama kita mematuhi standar COVID pada pemilihan serentak tahun 2020. Baik itu dari tingkat ketua tim kampanye, petugas penghubung, banyak-banyak kita mensosialisasikan tentang regulasi yang dilaksanakan dalam pemilihan tahun 2020. Baik, Mungkin itu. artinya taat dan patuh, karena Ya. bagaimanapun juga pilkada kita tidak inginkan adanya tercipta klaster-klaster baru begitu Bapak-Bapak. Ya, Terima kasih Pak Rizvi Renol, Dr. Rizvi Renol, SSMPD, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat SDM dari KPU Kota Palu. Terima kassa Ketua Bawaslu Kota Palu, Pak Ivan Yudarta Esos atas waktunya. Selamat bekerja kembali Bapak-Bapak, sehat selalu begitu ya, karena tahapan demi tahapan akan kita gelar terus hingga 9 Desember mendatang pemirsa. Dan kami informasikan bahwa mulai 1 Oktober nanti kami akan melakukan penayangan TVRI Sulawesi Tengah itu pukul 15.00 hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Kami akan bergabung selanjutnya bersama TVRI Nasional untuk program-program kami yang lainnya. Tetaplah bersama kami di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saya Julius Efrain pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.